Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang masih tentang clustering. Jadi minggu lalu kita sudah melihat satu contoh algoritma clustering yakni K-means, di mana pada algoritma tersebut cirinya adalah kita menetapkan di awal titik sentroid secara random ya, acak. Kemudian dari situ titik sentroid tersebut akan bergerak menyesuaikan dengan keseluruhan data. Nah, ada beberapa permasalahan yang sering muncul terhadap penentuan sentroid awal ini, seperti yang kita juga sudah lihat bahwa kalau menentukan sentroidnya kurang pas, maka klaster yang terbentuk pun juga kurang optimal ya. Jadi di bawah standar begitu. Nah, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan jika kita akan menggunakan algoritma K-means. Jadi bisa kita lakukan running dari algoritma tersebut beberapa kali sehingga kemungkinan sentroid yang terpilih pun juga bisa bervariasi. Kemudian dari situ mungkin kita bisa ambil mana penetapan sentroid yang memberikan hasil klaster terbaik. Kemudian contoh lain atau solusi lain adalah kita bisa mengambil sampel lalu jadi hanya beberapa data saja yang kita ambil, lalu kita bisa menggunakan pendekatan hierarchical clustering untuk menentukan sentroid awal. Baru kemudian sentroid ini yang nanti dipakai untuk mengcluster keseluruhan data gitu ya, maksudnya untuk poin kedua ini. Kemudian yang ketiga, kita bisa pilih lebih dari K sentroid. Jadi mungkin awalnya kita ingin mengelompokkan menjadi 3 klaster, tetapi kita bisa menetapkan lebih dari 3 sentroid ya. Jadi tidak dipaskan 3, bisa dilebihkan dulu, kemudian nanti bisa kita seleksi lagi dari jumlah sentroid yang kita pilih tadi, bisa kita seleksi yang mana yang paling dapat memisahkan atau terpisah paling jauh antar sentroid. Jadi bisa lebih dari K gitu ya. Kemudian permasalahan lain yang bisa timbul ketika kita menggunakan algoritma basic ya, khususnya ya dari K-means. Maksudnya di sini basic adalah yang masih versi original karena sudah banyak pengembangan-pengembangan dari algoritma K-means sendiri. Jadi algoritma basic untuk K-means berpotensi menghasilkan klaster kosong. Tentunya ini sesuatu hal yang tidak kita inginkan ya. Kita ingin ketika mengklaster ke dalam 3, ya harapannya data akan terdistribusi dengan ya mungkin mendekati rata di antara ketiga klaster itu. Ketika kita tetapkan 3, ternyata data hanya mengelompok di 2 klaster saja, yang satu tidak ada datanya. Nah, ini adalah klaster kosong. Nah, K-means berpotensi menghasilkan klaster yang seperti itu. Beberapa strategi untuk menangani klaster kosong antara lain, kita bisa memilih titik yang berkontribusi paling besar terhadap nilai SSE. Jadi yang menjadikan nilai SSE itu besar, nah itu berarti titik yang bisa kita jadikan sebagai sentroid begitu. Jadi ya kita ulangi lagi prosesnya. Jadi mungkin ini adalah proses yang berulang ya, setelah 1 kali dijalankan, kok ternyata ada klaster kosong. Nah, kita perlu cek SSE-nya, lalu titik mana yang menyebabkan nilai SSE tersebut menjadi besar. Lalu pilih titik pada klaster yang memiliki SSE terbesar. Jadi ini mungkin berkorelasi dengan poin pertama, sehingga ketika terbentuk 3 klaster misalkan, maka dari ketiga itu kita lihat mana yang SSE-nya terbesar. Nah, itu titik yang kita jadikan sebagai sentroid. Jika ada beberapa klaster kosong, langkah ketiga bisa kita ulangi lagi langkah di atas beberapa kali sehingga supaya data itu dapat terdistribusi secara merata di klaster.
Beberapa tahapan pre-proses dan post-proses yang bisa kita terapkan pada saat kita melakukan clustering. Yang pre-proses atau dilakukan sebelum mengcluster data, yakni kita bisa lakukan normalisasi, ya kita standarkan data itu supaya berada pada range yang sama, gitu ya. Tujuan dari normalisasi ini adalah menyamakan data atau nilai dari data itu ke dalam range yang sama antara 0 dan 1. Jadi walaupun mungkin Anda punya kolom usia, rentangnya kan cukup panjang ya. Kemudian ada kolom lagi misalkan IPK. Nah, itu juga punya rentang sendiri. Nah, kalau mau kita samakan semuanya, ya kita bisa buat seluruh kolom itu punya rentang yang sama antara nilai 0 dan 1 sehingga nanti bisa kita lihat proporsinya gitu ya. Posisinya di dalam rentang tersebut. Kemudian tahapan pre-processing lain adalah kita bisa membuang outlier. Jadi outlier ini adalah titik-titik yang mungkin tidak bisa kita masukkan ke dalam satu klaster tertentu karena dia posisinya terlalu jauh di luar yang lain sehingga bisa saja ya titik-titik ini kita hilangkan saja karena dia akan sangat berpengaruh terhadap bentuk klaster yang akan terbuat. Jadi kalau kita mengakomodir outlier tersebut bisa jadi nanti centroidnya itu akan tertarik ke arah outlier tadi dan tentunya ini juga akan menyebabkan bentuk klaster yang menjadi tidak optimal. Kemudian untuk yang post processing atau setelah proses klaster dilakukan, ketika sudah terbentuk sejumlah klaster, kemudian kita bisa lakukan post proses, jadi dirapikan kembali gitu ya. Cara merapikannya antara lain kita bisa buang klaster kecil. Jadi kalau kita menghasilkan 10 klaster, ternyata ada 2-3 klaster yang kecil mengelompok karena itu termasuk data outlier yang terklaster sendiri. Nah, mungkin karena tadi kita bisa anggap outlier itu tidak dimasukkan, maka ya bisa kita anggap tidak ada, buang saja klaster-klaster kecil yang mewakili outlier ya. Klaster kecil maksudnya di sini yang isi datanya di dalam klaster tersebut sedikit ya dibandingkan keseluruhan data. Kemudian tahap lain kita bisa membagi atau men-split klaster yang renggang. Jadi satu klaster tapi jarak antar datanya agak jauh sehingga jarak yang jauh ini menyebabkan nilai SSE-nya yang tinggi. Jadi daripada kita buat satu klaster tapi agak renggang, lebih baik kita split jadi mungkin 2 atau 3 klaster di dalamnya. Sehingga nanti nilai SSE-nya bisa lebih kecil. Kemudian kebalikannya dari tahap 2, kita bisa menggabung ya daripada di split. Kalau memang klasternya cukup dekat, bisa saja kita gabungkan saja gitu ya. Klaster yang punya SSE rendah, beberapa klaster bisa kita gabungkan jadi satu supaya pun jumlah klasternya juga tidak terlalu banyak begitu. Nah, ini tadi kita sudah melihat ya beberapa keterbatasan dari K-means ketika ada perbedaan ukuran, ada perbedaan kerapatan, ya, density dari data. Kemudian ada kondisi data yang membentuk non-globular. Maksudnya di sini bentuknya spesifik begitu ya. Ada bentuk khusus yang harus diikuti. Tidak sekedar masalah kedekatan jarak dengan centroid, tetapi ada satu bentuk yang harus memang diikuti untuk dianggap sebagai satu klaster. Karena kalau K-means kita hanya melihat berdasarkan jarak ya. K-means juga memiliki masalah pada data yang memiliki outlier. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa data yang memiliki outlier itu kemungkinan akan menyebabkan centroid yang terbentuk itu menjadi tidak optimal. Ini contoh ketika ada perbedaan ukuran pada data. Jadi titik-titik asalnya seperti ini, original points-nya. Harapannya sih kalau kita lihat seperti ini akan terbentuk menjadi cluster ya. Yang kecil di sebelah kiri ini jadi satu cluster ini walaupun ukurannya tidak sama ya harapannya ini juga jadi satu cluster. Kemudian yang sebelah kanan ini juga membentuk satu cluster. Tetapi bisa jadi kalau kita pakai K-means itu menjadikan bentuk klasternya jadi seperti ini gitu ya.
3 juga, tetapi 3 yang kurang optimal gitu. Ya, jadi malah nggak kelihatan klasternya di mana seperti ini kalau klasternya jadi seperti ini ya. Hijau yang di sebelah kiri, kemudian merah di bagian bawah, biru yang di sebelah kanan. Ketika ada perbedaan kerapatan density, jadi pada suatu kelompok, satu klaster, data tersebut agak renggang. Di posisi yang lain ada data yang cukup rapat mengelompoknya. Nah, harapannya karena ini sebetulnya jaraknya juga cukup jauh antar kelompok data, harapannya ya yang renggang-renggang ini tetap bisa dianggap sebagai satu klaster begitu. Tetapi pada K-means bisa jadi renggang yang ini bisa terbagi menjadi 2 klaster. Dan yang ini rapat karena dianggap jaraknya cukup dekat, ini digabung jadi 1 klaster. Ketika ada bentuk non-globular, nah seperti ini tadi ya, ada kondisi tertentu, permasalahan tertentu ketika kita ingin data itu terkelompokkan seperti ini. Gitu ya. Ada bentuk khusus ya, yang unik untuk pengelompokan data. Jadi tidak sekedar jaraknya berdekatan, tetapi dia juga memiliki kesamaan sifat dengan data-data yang berbeda ini gitu ya. Jadi yang biru ini adalah seharusnya data-data yang memiliki sifat yang sama, tidak harus dalam bentuk jaraknya yang sama. Nah, tetapi ketika kita pakai K-means, karena dia menghitung jarak, ya bisa jadi bentuknya menjadi hilang gitu ya. Tanda komanya seperti ini bisa jadi terpisah jadi 2 bagian. Karena dianggap ini jaraknya terdekat begitu dengan sentroidnya. Lantas, cara untuk menangani keterbatasan K-means bagaimana? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, yakni kita bisa memecah atau menggunakan banyak klaster. Jadi yang harusnya mungkin cukup dengan 3, kita bisa lebihkan klasternya supaya yang besar ini okelah mungkin tidak bisa jadi satu klaster, tetapi bisa kita pecah menjadi beberapa klaster. Tapi nanti tetap terpisah, itu yang bagian sebelah kiri, yang bagian tengah, dan yang bagian kanan. Sehingga ketika kita menetapkan banyak klaster, maka di sini yang kiri dan kanan ini sudah bagus ya, terkelompok atau terklaster, sedangkan yang tengah karena kita tetapkan banyak klaster itu akan mengelompok menjadi klaster-klaster yang lain. Ini lebih baik daripada yang tanpa ada solusi seperti ini ya. Jadi lebih kelihatan bentuknya bahwa ini adalah terbentuk klaster gitu ya. Nanti bisa jadi setelah ini bisa dilakukan post processing ya. Jadi kalau kita lihat yang di tengah ini ternyata sama atau mirip sifatnya, ya bisa kita gabungkan saja gitu. Jadi ada 2 tahap ya. Seperti tadi ya, ini sudah dijelaskan, dapat menemukan potongan klaster yang perlu digabungkan. Sehingga dengan cara seperti ini klasternya sudah hampir terbentuk begitu ya. Walaupun ini kelihatannya banyak, tapi kan sudah terpisah dengan yang sisi kanan. Yang kanan pun juga punya bentuk sendiri gitu, tidak dijadikan satu. Lalu untuk yang globular juga sama ya. Solusinya adalah dengan banyak klaster, kelihatannya jadi warnanya lebih banyak, tetapi paling tidak bentuknya ini sudah dapat gitu ya. Ini sudah bisa jadi satu bentuk sendiri, kemudian yang ini juga terbentuk sendiri, sehingga nanti langkah post processing-nya ini dilanjutkan untuk menggabungkan ke 1, 2, 3, 4, 5. 5 klaster yang sebelah kiri dan 5 klaster yang di sebelah kanan. Baik, selanjutnya kita lihat untuk model klaster yang kedua selain partisional, yakni agglomerative hierarchical clustering. Ini pendekatan yang sedikit berbeda dengan partisional. Jadi pada hierarchical clustering, dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh partisional, di mana di sini kita tidak perlu mengasumsikan jumlah klaster. Jadi kalau K-means harus kita tetapkan di awal. Kita ingin mengelompokkan menjadi 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Tapi untuk hierarchical, jumlah klaster itu bisa fleksibel. Kalau mau jadi satu klaster, bisa. Mau jadi 2,
juga bisa 3, 4, dan seterusnya. Nanti dia akan memperluas atau mempersempit klaster yang terbentuk. Dengan cara nanti ada yang disebut dengan memotong dendrogram gitu, pada level yang diinginkan. Bentuk hierarkikal menyerupai taksonomi. Jadi seperti sistem klasifikasi ya, ada hierarki seperti itu. Ada 2 tipe utama untuk hierarchical clustering, yakni aglomeratif atau penggabungan dan divisif. Jadi bisa jadi ini bisa disebut juga pendekatan bottom up untuk yang ini aglomeratif, dan yang divisif ini adalah top down ya. Jadi arahnya tinggal berbeda arahnya saja. Algoritma hierarchical clustering menggunakan matriks jarak atau similaritas. Nah, ketika kita menggunakan matriks jarak untuk mengukur pengelompokan, bisa ada 4 metode yang diterapkan. Pertama adalah min atau disebut juga single linkage, max atau complete linkage, rata-rata dari grup, dan jarak antar sentroid. Nanti kita akan lihat masing-masing cara penggunaan dari fungsi jarak tersebut. Basic algoritmnya adalah pertama kita hitung matriks jarak. Tiap titik data kita anggap sebagai sebuah klaster ya, klaster dengan satu data, itu sudah bisa dianggap sebagai klaster paling kecil. Kemudian kita ulangi lagi, gabungkan ya, jadi repeat while selama kita bisa menggabungkan 2 klaster terdekat, maka kita bisa gabungkan, lalu kita update ke matriks jaraknya. Sampai kapan diulangi? Sampai hanya tersisa 1 klaster. Kalau 1 klaster, berarti kan seluruh data itu sudah terkelompokkan menjadi 1. Nah, operasi dasarnya di sini adalah perhitungan jarak antar kedua klaster. Ini contohnya, ketika ada sekumpulan data seperti ini, maka kita bisa membuat matriks jaraknya atau proximity matrix, itu memetakan keseluruhan titik ya. Ini tidak harus 5 ya, sebanyak jumlah titiknya. Kalau titiknya ada 100, berarti matriks kita adalah 100 kali 100. Gitu ya. Lalu setelah itu kita akan isikan ke dalam matriks tersebut berapakah jarak antar kedua pasang titik tadi. Setelah berjalan beberapa iterasi, maka pada suatu tahap di tengah itu akan terdapat beberapa klaster. Jadi bisa di antaranya itu terbentuk klaster 1, klaster 2, klaster 3, 4, dan 5. Nah, nanti matriks jaraknya pun juga akan menyesuaikan. Kalau awal mungkin hanya menghitung jarak antar titik dengan titik, tetapi ketika titik-titik tersebut kita gabung jadi 1 klaster, maka matriks jaraknya pun juga berubah ukurannya. Dia akan menyesuaikan dengan jarak antar klaster. Pastinya akan semakin kecil ukuran matriksnya, gitu ya. Katakanlah pada satu tahap kita ingin menggabungkan antara 2 klaster terdekat ya. Tadi sudah dihitung jarak antar titik, kemudian terbentuk sejumlah klaster, lalu kita ingin terus menggabungkan klaster sampai terbentuk hanya 1 klaster. Jadi kita ingin mengukur misalkan C2 dengan C5 mau saya gabungkan jadi 1 klaster. Jadi di sini matriks jaraknya itu kita akan memblok, istilahnya ya, tidak dihitung ini untuk baris C2 dan baris C5, juga kolom C2 dan juga kolom C5. Jadi ini ketika klaster C2 dengan C5 sudah digabung, maka kolom dan baris yang bersesuaian itu juga akan dihilangkan. Jadi nanti ukurannya semakin kecil lagi. Ketika sudah digabung, maka barisnya menjadi seperti ini. C2 union atau digabung dengan C5. Untuk kolomnya juga sama, C2 digabung dengan C5.
Dan seterusnya ya. Kemudian C2 dengan C5, setelah kita jadikan satu klaster, mau kita gabungkan lagi misalkan dengan C1. Ya berarti kita akan menghitung jarak antara klaster C2 gabungan dengan C5 dengan klaster C1. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengukur jarak antar klaster? Karena klaster itu sendiri kan terdiri dari beberapa titik. Nah, titik yang mana yang mau kita tarik sebagai penentu nilai jarak antara kedua klaster? Nah, disinilah fungsi dari keempat fungsi jarak yang tadi didefinisikan. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan min atau single linkage, maka jarak antar klaster itu ditarik dari dua titik terdekat pada klaster yang berbeda. Gitu ya. Jadi yang paling pinggir dengan yang paling pinggir. Ini paling dianggap ini yang mewakili fungsi jarak. Kalau kita pakai pendekatan max atau complete linkage, ya harus melingkupi keseluruhan klaster. Kebalikan dari min, kita ambil jarak dari dua titik terjauh pada klaster yang berbeda. Ini dianggap sebagai jarak antar klaster. Kan nanti kalau begitu nilainya jadi lebih besar daripada pakai min. Ya nggak apa-apa, karena nanti semua akan diukur berdasarkan fungsi yang sama gitu ya, tidak masalah. Tidak akan mempengaruhi bentuk klaster yang akan terjadi ya. Jadi tetap tinggal ukurannya saja mau berdasarkan apa itu. Ditentukan oleh semua pasangan titik dari kedua klaster. Kemudian bisa juga diambil dari rata-rata grup. Kalau ini mungkin akan lebih mahal untuk proses komputasinya karena kita harus menghitung banyak jarak dari banyak titik lalu dihitung rata-ratanya gitu ya. Jadi tergantung banyaknya titik di masing-masing klaster itu ya sebanyak itu pula perhitungan jarak yang harus kita lakukan. Tapi mungkin cara ini akan lebih valid untuk menunjukkan kesamaan antar klaster dibandingkan dengan fungsi min ataupun max. Bisa juga kita tetapkan klaster pertama di mana sentroidnya, klaster kedua di mana sentroidnya, tinggal kita ukur saja jarak antar sentroidnya. Bisa jadi sentroid yang terbentuk itu bukan dari titik-titik yang ada di klaster tersebut ya. Posisi titik baru ya, titik baru yang bisa kita cari atau kita anggap sebagai sentroid. Baik, kita lihat untuk yang min. Jadi min atau single linkage, kesamaan antar dua klaster didasarkan atas dua titik yang paling dekat. Jadi pada contoh ini adalah 2 dengan 5, 1 dulu ya. 3 dengan 6, ini yang paling dekat, yang pertama ditemukan, maka ini bisa menjadi satu klaster. Kita buat dendrogramnya seperti ini. Kemudian yang kedua, titik antara 2 dan 5. Ini pun menjadi satu klaster, maka ini menjadi klaster kedua. Kemudian klaster ketiga kita ukur jarak antara dua ini. Kita mau gabungkan ini karena ini dianggap cukup dekat juga daripada ke-4 dan 5. Jadi 5, 2, 3, 6 ini kita anggap bisa dibentuk lagi satu klaster di atasnya yang melingkupi ini. Maka ini bisa kita tarik menjadi satu klaster juga. Lalu keempat titik ini kita include-kan lagi dengan titik 4, maka ini menjadi klaster berikutnya lagi. Dan terakhir, ke seluruh titik ini kita gabungkan dengan titik terluar, yakni 1, menjadi satu klaster besar. Sehingga pada saat ini algoritmanya berhenti karena sudah terbentuk satu klaster. Kelebihan dan kekurangan fungsi min. Kelebihannya, kita bisa menangani bentuk yang non-elips. Jadi, contohnya seperti ini ya. Original points-nya, kemudian dengan menggunakan fungsi min, kita bisa membentuk klaster yang optimal, gitu ya. Yang kecil di sini terkelompok jadi satu, kemudian yang agak lebar di sini dia juga membentuk jadi satu.
Kekurangannya sensitif terhadap noise. Nah, contohnya pada kasus data yang seperti ini. Kita lihat sepintas kelihatan ada 2 klaster, tetapi antara kedua klaster ini juga ada titik-titik antara lain yang mengganggu gitu ya. Sebetulnya nanti batas sebelah kiri dengan sebelah kanan itu yang mana? Nah, ini yang menyebabkan ketika kita kelompokkan itu dia menjadi rancu gitu ya. Ada sebagian yang termasuk klaster biru, ada sebagian yang masuk klaster merah gitu ya. Jadi dia tidak berhasil memetakan karena terganggu oleh noise yang ada di antara kedua klaster ini. Kemudian untuk max, jadi tergantung dari fungsi jarak yang dipakai, bentuk klaster yang terjadi juga bisa tidak sama gitu ya. Jadi kalau tadi mungkin 36 oke jadi satu klaster, 25 juga jadi satu klaster, tetapi pada tahap berikutnya ternyata dengan fungsi max 36 itu digabung dengan 4 gitu. Tidak lagi gabung dengan 25. Jadi di sini pada tahap berikutnya klaster 36 digabung dengan klaster 4. Kemudian klaster 52 juga menggabung dengan titik 1. Baru keseluruhan gabungan klaster ini dijadikan lagi satu klaster besar. Kelebihan dan kekurangan max, ya kebalikan dari kelebihan dan kekurangan min. Jadi kelebihannya dia lebih tahan terhadap noise. Jadi ini tadi kekurangan dari min, maka dengan cara fungsi max kita bisa menyelesaikan permasalahan data yang memiliki noise. Begitu ya. Jadi kalau kita lihat sama hampir kabur, tetapi kita lihat di sini yang biru ada di sebelah kiri, yang merah tetap di sebelah kanan gitu ya. Kalau tadi kan biru dengan merah bercampur jadi satu. Jadi agak susah dipisahkan. Tapi kalau dengan fungsi ini max, 2 klaster di sini tetap bisa ditarik batasnya. Oh, batasnya kalau begitu di sebelah sini. Misalkan gitu ya. Kekurangannya dia cenderung untuk memecah klaster yang besar. Gitu. Jadi ini kalau ukurannya terutama tidak sama ya. Yang kecil harapannya mengkelompok sendiri, kemudian yang besar ini juga jadi satu kelompok. Tetapi dengan cara max, ternyata yang besar itu juga terbagi ikut ke yang kecil. Kemudian dengan rata-rata grup, ya bentuk klasternya juga berbeda lagi. Dendrogramnya juga berbeda. Jadi kalau rata-rata menggunakan rata-rata jarak dari pasangan titik. Secara keseluruhan ya ini tadi ya kesimpulannya dengan min, dengan max, dengan group average bisa terbentuk klaster yang berbeda. Oke, untuk latihan silakan Anda menggunakan algoritma agglomerative hierarchical clustering untuk mengelompokkan sejumlah angka seperti ini. Nah, walaupun kelihatannya dia dapat menyelesaikan hierarchical clustering, dapat menyelesaikan permasalahan pada K-means, tetap tidak ada yang sempurna. Dia juga memiliki permasalahan dan keterbatasannya sendiri. Jadi, ketika sudah kita putuskan kedua klaster itu digabung, ya, jadi maksudnya poin pertama ini tidak bisa dibatalkan. Jadi ini prosesnya satu arah, gitu ya. Klaster 3 dengan 4 kita gabung dengan klaster 2 dengan 5. Ya sudah, kalau kemudian setelah itu pada iterasi berikutnya kita anggap, oh ini tidak optimal, tidak jadi digabungkan, saya mau menggabung dengan kelompok data yang lain. Nah, itu tidak bisa, gitu. Kemudian keterbatasan yang kedua tergantung dari metode yang digunakan, ya tadi min, max, average atau yang lainnya. Memiliki kekurangan, ya ada yang sensitif terhadap noise dan outlier. Ya, kita mau pakai fungsi jarak yang mana, tergantung juga kondisi datanya, begitu ya. Jadi sebelumnya mungkin perlu kita lihat dulu seperti apa sebaran data yang mau kita cluster. Kesulitan dalam menangani ukuran klaster yang berbeda dan memiliki bentuk yang cekung. Kemudian hierarchical clustering juga cenderung memecah klaster yang besar. Jadi tadi beberapa contoh ya, tergantung dari metodenya juga sebetulnya.
Klaster yang besar bisa terpecah menjadi 2 atau 3 klaster yang berbeda. Nah, di sini ada sedikit rumus ya matematika untuk Euclidean distance. Saya rasa sebetulnya ini harusnya sudah hafal ya. Jarak antar 2 titik diukur dengan Euclidean distance, atau kita juga bisa menggunakan cosine similarity. Biasanya cosine similarity ini digunakan untuk mengukur jarak pada teks ya, teks matching, mengukur kesamaan teks dengan cosine similarity. Oke, sampai pada poin ini kita sudah melihat algoritma klasifikasi, algoritma asosiasi, kemudian clustering yang hari ini kita lihat, kemudian yang di luar cakupan dari data mining ini adalah regresi, gitu. Jadi mungkin ini bagian dari machine learning ya, itu akan lebih banyak dibahas tentang regresi. Jadi apa sebetulnya perbedaan dari keempat teknik data mining ini, begitu, atau 4 teknik ya data analitik ya kalau kita bilang ini analisis data. Jadi saya punya sebuah studi kasus yang bisa menggambarkan perbedaan antara keempat kelompok teknik ini tadi. Oke, sebuah dealer mobil ini tidak endorse ya, contoh saja. Dealer mobil Toyota akan meningkatkan penjualan. Dia sudah memiliki catatan histori penjualan dari orang yang datang, mungkin bertanya, meminta brosur, bahkan sampai dengan membeli, dan seterusnya itu dicatat. Kalau kita menggunakan pendekatan regresi, jadi regresi itu digunakan untuk mencari sebuah estimasi dari nilai numerik, jadi memprediksi sebuah angka. Misalkan, berapa harga yang sesuai untuk menuliskan harga pada sebuah produk baru, atau untuk memprediksi berapa penjualan yang akan terjadi di tahun mendatang. Nah, itu kan jumlah angka ya yang mau kita prediksi, itu kita bisa menggunakan regresi. Ya, itu juga dilihat dari berbagai macam variabel tentunya. Lalu untuk permasalahan klasifikasi, jadi kita ingin mengklasifikasikan keputusan apakah seorang calon customer yang datang ke showroom saat ini itu akan membeli produk mobil atau tidak. Bagaimana cara mengukurnya? Ya dari yang datang tadi kita hitung atribut usianya, lalu pendapatan, jumlah mobil yang sudah dimiliki saat ini, apakah dia ini mobil pertama atau mobil kedua dan seterusnya. Status pernikahan mungkin kalau dia single atau punya keluarga mungkin juga berbeda keputusannya ya. Kalau New Fortuner biasanya lebih banyak dibeli oleh keluarga ya, khususnya keluarga besar dan seterusnya. Kemudian clustering. Kita ingin mengelompokkan berdasarkan ya apa atributnya. Kita ingin tahu usia. Grup usia berapa yang menyukai New Fortuner warna silver metallic. Jadi misalkan saya punya sebuah produk spesifik seperti ini, saya ingin tahu sebetulnya ini segmen pasarnya usia berapa sih yang menyukai warna ini khususnya ya. Dan tipe ini misalkan. Oh, ternyata yang menyukai adalah usia antara 30 sampai 40. Kalau di atas 40 sukanya yang klasik hitam atau putih mungkin ya. Jadi ini khusus yang di tengah-tengah yang mungkin tidak ingin biasa-biasa saja begitu ya, warnanya standar hitam putih, tetapi ada warna yang mungkin yang sedang tren tahun ini apa. Bisa jadi ini warna yang setiap tahunnya kadang ada, kadang tidak ya, tergantung tren. Lalu asosiasi. Ini dalam permasalahan rekomendasi, kalau seorang customer membeli New Fortuner, jadi sudah membeli satu produk, opsi lain apa yang mereka juga beli pada saat yang bersamaan. Nah, ini bisa
Digunakan untuk, strategi bundling ya, produk bundling. Jadi kalau beli mobil baru, biasanya dia juga beli apa lagi tambahannya, aksesoris tambahannya, macam-macam ya. Mungkin bagasi atap, karena kalau yang beli Fortuner itu berarti sering traveling gitu ya, butuh storage tambahan, sehingga dia akan nambah bagasi atas ataupun yang lainnya. Jadi ini contoh ke dunia bisnis ya, walaupun di contoh yang lain pun juga bisa diterapkan khususnya untuk rekomendasi, karena asosiasi ini akan melihat keterkaitan antar data, begitu. Next generation of data mining. Di apa selanjutnya dari data mining ini? Apa yang bisa kita lakukan atau apalagi yang bisa kita mining? Yang disebut dengan data ini apa sih? Ya banyak ya. Jadi kalau sekarang mungkin yang lagi trending adalah graph mining, graph analysis gitu ya. Karena data itu saling terinterkoneksi secara luas dan kompleks, khususnya misalkan pada social network analysis. Jadi kalau sudah bicara jaringan sosial, social network ya pasti akan banyak hubungan ya antar satu data dengan data-data yang lain ya. Satu orang itu bisa punya pertemanan misalkan dengan 10 orang lain. Kemudian dari 10 orang itu punya teman lagi dengan 20 orang yang lain. Nah, kita ingin melihat keterkaitan dari orang pertama dengan orang yang ketiga di dalam graf tersebut itu seberapa banyak si A berteman dengan B, si B berteman dengan C, seberapa tinggi kemungkinan si A juga berteman dengan si C. Misalnya begitu. Range suggestion ya gitu ya. Edge apa yang perlu ditambahkan. Jadi kalau kita merepresentasikan pertemanan di social network itu dengan bentuk graf, maka kita bisa menambahkan edge baru yang menghubungkan antar data. Itu graf. Kemudian kita juga bisa melakukan mining pada data spasial atau data yang bersifat lokasi. Karena sekarang sudah banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa mencatat lokasi dari seseorang ya, sebuah data, apalagi juga untuk masa pandemi ini banyak juga dimanfaatkan untuk posisi ya, jangan misalkan kalau kita buka aplikasi apa itu ya, kita menuju ke satu daerah kemudian kita lihat peta di situ, oh ternyata di sini kasus yang positif cukup banyak gitu ya. Jadi lebih baik mungkin saya menghindari dulu melewati area tersebut gitu ya. Jadi sudah mengarah ke spasial ataupun juga bentuknya seperti spatial association. Jadi tidak lagi hanya melihat pembelian barang satu diikuti dengan pembelian barang yang lain, tetapi bisa berdasarkan lokasinya juga. Misal, jika ini ya ada sebuah rule yang menyatakan seperti ini, jika X adalah sebuah sekolah, jadi is a X school. Jadi jika X adalah sekolah dan X dekat dengan sport center atau pusat kebugaran, pusat olahraga, maka X juga dekat dengan taman. Gitu ya. Jadi mungkin park atau taman ini juga dianggap sebagai salah satu lahan untuk sport center. Jadi tidak harus dalam bentuk ruangan ya. Bisa juga outdoor begitu, park ataupun danau ataupun lapangan sepak bola misalkan. Nah ini support ya, supportnya adalah 0,5% dan confidence-nya 80%. Kemudian yang bisa di-mining lagi adalah data multimedia. Jadi tidak hanya data berupa teks, angka, kita juga bisa merambah ke yang lebih besar dan jumlahnya lebih banyak, yakni gambar, suara, dan juga video. Ya. Klasifikasi genre musik secara otomatis. Oh, kalau yang beat-nya cepat ya, itu berarti musik rock misalkan, atau kalau ada suara seperti ini berarti ini adalah termasuk musik tradisional dan seterusnya, klasifikasi genre musik.
atau digunakan untuk mendeteksi similaritas pada gambar dan video. Jadi untuk mungkin face recognition ya, atau pengecekan kesamaan ya, plagiarisme antar video, antar gambar, itu kita bisa menggunakan data mining. Lalu diterapkan juga pada web. Nah, jadi kalau yang ini mungkin sumber datanya ya internet begitu ya, sangat luas. Jadi mungkin ini akan butuh resource pemrosesan yang cukup besar kalau kita ingin melakukan web mining. Misalkan adalah automatic news filtering and retrieval. Jadi kita bisa membuat sebuah agent yang bisa menyaring berita begitu sesuai dengan keinginan kita. Saya tidak suka berita politik gitu ya. Saya ingin yang tampil di feed saya itu berita yang olahraga saja misalkan, atau hanya berita tentang hiburan saja. Saya tidak mau ada berita tentang politik masuk ke feed saya. Ya silakan, kita bisa menulis program kecil untuk menyaring begitu berita yang kalau kita follow akun berita misalkan ya jawapost.com begitu, bisa jadi kan beritanya juga macam-macam kategorinya. Nah, kita bisa filter sendiri. Dari situ saya ingin saring saja yang bertipe sports dan juga entertainment. Itu saja yang akan saya baca, yang masuk ke feed saya. Atau yang juga lagi trending, opinion mining ya, sentiment analysis, mengukur pendapat seseorang terhadap seseorang lain atau sesuatu gitu ya. Jadi ini adalah yang namanya opinion mining. Baik, sampai di sini penjelasan tentang clustering. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.